Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita mulai pada video sebelumnya, yaitu seputar devosi kepada hati kudus Yesus dan terutama lagi terkait dengan gambar atau patung hati kudus Yesus. Devosi kepada hati kudus Yesus ini menjadi salah satu devosi yang tertua dalam gereja kita dan nyatanya telah sungguh membantu umat merasakan kehadiran belas kasih Tuhan secara khusus dalam kesulitan-kesulitan hidup. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dapat menuliskan di kolom komentar pengalaman-pengalaman yang pernah Anda alami, kesaksian terkait dengan doa-doa yang terkabul kepada hati kudus Yesus. Nah, begitu dicintainya dan dialaminya kekuatan doa kepada hati kudus Yesus ini, maka lihatlah bahwa banyak tarekat religius, kongregasi, ordo para religius biaran-biarawati dalam gereja kita yang memilih berlindung pada hati kudus Yesus dan bahkan secara jelas-jelas menjadikan hati kudus Yesus sebagai nama ordo mereka. Misalnya di Indonesia kita kenal kongregasi para imam hati kudus Yesus, SCY, ada juga biarawan-biarawati hati kudus Yesus dan Maria, SSCC. Kita kenal juga para suster Fransiskan hati kudus Yesus dan Maria yaitu FCJM, dan juga suster kongregasi hati kudus atau suster-suster HK, dan masih banyak kongregasi lain. Selain itu, banyak juga biara-biara yang memilih hati kudus Yesus sebagai pelindung biara mereka. Misalnya, di salah satu biara di Jakarta, yaitu biara para suster Ursulin di Jakarta, biara Santa Ursula, para suster pernah mengalami bahwa pada masa reformasi, tepatnya pada tanggal 22 November 1998, yaitu pada hari raya Kristus Raja, biara mereka terancam menjadi korban kerusuhan kebakaran terkait gerakan reformasi. Biara mereka terancam menjadi dibakar oleh amuk massa kala itu. Situasinya tentu sangat gawat. Namun yang luar biasa adalah walau api yang menyala sudah semakin besar dan semakin dekat dengan biara, namun dengan seketika api itu berhenti persis di depan patung hati kudus Yesus yang ada di bagian depan biara Santa Ursula kala itu. Patung hati kudus Yesus itu masih ada sampai sekarang. Nah, itu masih salah satu kesaksian dari jutaan kesaksian yang telah dialami terkait perlindungan dari hati kudus Yesus, secara khusus dengan sarana patung atau gambar hati kudus Yesus. Keluarga-keluarga pun tentu sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan dalam kesulitan mereka ketika mereka memasrahkan diri mereka pada hati kudus Yesus dibantu dengan gambar atau patung hati kudus Yesus. Maka patung atau gambar hati kudus Yesus tidak sekedar menjadi hiasan belaka, melainkan suatu sarana untuk membantu orang memakainya dengan mengalami kedekatan dengan Tuhan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa gambar sederhana dari hati kudus Yesus ini sebenarnya dimulai oleh Santa Margaret Maria Alacoque. Ini dibuatnya dengan mengingat apa yang telah dialaminya pada penampakan yang diberikan Yesus kepadanya, yaitu pada tahun 1675. Kala itu, Yesus menampakkan diri kepadanya dalam kapel dan secara khusus Yesus menunjukkan hatinya yang terluka. Dan itulah yang dilukis oleh Margaret secara sederhana pada suatu sketsa sederhana. Dan kemudian dia letakkan di atas suatu altar dan mengajak para suster-suster novisnya, suster-suster yang baru masuk, yang sekala itu mendapat kepercayaan untuk dibimbingnya. Dan itulah dimulai penghormatan kepada gambar hati kudus Yesus. Nah, awalnya ia dituduh sesat oleh suster-suster yang lain. Namun perlahan-lahan kebaktian kepada hati kudus Yesus lewat gambar ini kemudian diperkenalkan ke banyak pihak, bahkan diakui oleh gereja, dan gambar itu sendiri yang sederhana dulu telah disempurnakan oleh para seniman. Nah,
kita akan melihat makna-makna dari unsur gambar hati kudus Yesus itu. Yang pertama adalah nyala api. Di gambar hati kudus Yesus itu ada simbol nyala api. Apa yang mau ditampilkan? Mengapa hati itu digambarkan dengan nyala api? Ada 3 alasan. Pertama, bahwa dengan melihat api itu, kita mengingat bahwa persembahan diri Kristus adalah di kayu salib adalah penyempurnaan dari seluruh pengorbanan yang sudah dilakukan pada perjanjian lama. Nah, pada perjanjian lama, persembahan kepada Allah itu adalah korban bakaran. Maka pengorbanan Yesus di salib adalah korban bakaran yang paling sempurna. Ingat juga bahwa Abraham mengorbankan yang terbaik, yaitu Ishak anaknya, dengan berencana untuk membakarnya dengan kayu bakarnya. Nah, kedua, api dikaitkan dengan kehadiran Tuhan dalam perjanjian lama. Ingat kisah ketika Musa merasakan kehadiran Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan di Gunung Sinai melalui nyala api pada semak belukar. Lihat juga bahwa ketika penusukan lambung Kristus, di saat itulah tirai bait suci, yaitu tanda kehadiran Allah, dinyatakan. Tirai bait suci sudah tersingkapkan sehingga kehadiran Allah sungguh dirasakan. Dan ketiga, gambar api mau mengingatkan bahwa hati kudus Yesus melambangkan kasih Kristus yang penuh kasih bagi kita. Dalam salah satu kartu yang terkenal di Prancis terkait hati kudus Yesus dituliskan, inilah hati yang sangat mencintai manusia. Hati kudus Yesus membakar kita dengan cinta, mengobarkan hati kita dengan cintanya. Dan ingat juga bahwa para murid Emmaus terbakar hatinya dengan kasih saat bertemu dengan Yesus. Itulah makna api. Yang kedua adalah sinar cahaya. Pada gambar hati kudus Yesus ada cahaya-cahaya yang mengitarinya. Apa yang dimasukkan dengan cahaya itu? Kita mengingat pada Yohanes 8 ayat 12, Kristus menyatakan bahwa ia adalah terang dunia. Dalam Wahyu 21 ayat 23 dikatakan bahwa di Yerusalem yang baru tidak akan ada cahaya dari matahari atau bulan, karena anak domba Allah lah, yaitu Yesus, yang akan menjadi sumber cahayanya. Cahaya seperti api adalah simbol keilahian Yesus. Ingat juga bahwa Yesus pada peristiwa transfigurasi di atas Gunung Tabor, kala itu bercahaya dengan sangat berkimilauan. Maka hati kudus Yesus adalah puncak dari pernyataan diri Allah sebagai kedalaman kasih Allah. Yang ketiga adalah simbol panah. Lihat di gambar hati kudus Yesus ada simbol panah. Salah satu penjelasan mengenai panah adalah bahwa itu adalah dosa manusia yang melukai hati Allah. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah simbol cinta. Bahwa dalam orang Romawi kuno, ketika mereka sedang jatuh cinta, disebutkan bahwa dewa asmara menembakkan panah kepada hati yang dikasihi. Itu adalah simbol cinta. Keempat adalah mahkota duri. Yang ada di bagian mengelilingi hati kudus Yesus itu adalah mahkota duri yang berduri dan melukai hati Yesus. Apa maksudnya mahkota itu? Mengapa mahkota itu dibuat di hati bukan di kepala Yesus? Dengan ini mau dikatakan bahwa hati Yesus sungguh merasakan luka-luka sampai ke lubuk hatinya, yaitu pada saat dia disalibkan. Selain itu, mahkota itu mau mengatakan bahwa mahkota duri menjadi mahkota kemenangan Yesus. Disebutkan dari senjata musuhnya, dari salib dan mahkota dan hati yang terbuka, inilah saksi kebaikan hati Yesus. Dan akhirnya, menurut Santa Margaret yang menerima penampakan itu, mahkota duri dijelaskannya ialah sebagai dosa-dosa yang menusuk hati manusia. Santa Margaret menuliskan, "Aku melihat hati ilahi ini seperti di atas tahta api, lebih cemerlang daripada matahari dan transparan seperti kristal. Hati ini memiliki luka yang menganga dan dikelilingi oleh mahkota duri, menandakan penusukan hatinya disebabkan oleh dosa-dosa kita."
maka duri-duri dari mahkota itu adalah simbol dosa-dosa kita yang melukai hati Yesus. Dan lihat, simbol unsur kelima adalah salib di atas hati Yesus. Digambarkan bahwa hati itu membesar dan salib itu kian menyusut. Salib itu ditancapkan di dalam hati. Apa maksudnya? Sesuai dengan penggambaran yang ditunjukkan oleh Santa Margaret, ini mau mengatakan bahwa penyaliban Yesus mendapatkan makna tidak lain tidak bukan justru dari hati Yesus, didasarkan pada hati Yesus. Hati Yesuslah yang mendasari salibnya. Hati Yesuslah yang membuat salib Yesus menjadi bermakna bagi kita hingga dewasa ini. Nah, demikianlah unsur-unsur, yaitu tadi nyala api, mahkota duri, lalu simbol cahaya, panah, dan akhirnya salib yang adalah unsur dari gambar hati kudus Yesus. Mungkin gambar ini sudah ada di rumah kita masing-masing, namun sering tidak kita ketahui maknanya yang sangat dalam itu. Karena itu jika sudah ada, mari melihat gambar hati kudus Yesus dan mengamati maknanya yang luar biasa itu sebagai sarana memohon perlindungan hati Yesus. Bahwa hati Yesus sedemikian sudah diberikannya terluka bagi kita. Jika belum ada, maka sangat baik jika kita tergerak untuk mengusahakannya ada di rumah kita, agar kita dengan sarana ini memohon perlindungan hati kudus Yesus bagi keluarga kita, khususnya dalam kesulitan-kesulitan kita, agar hati Yesus yang melindungi kita dan mencintai keluarga kita. Ada rumusan doanya untuk menyerahkan keluarga kepada hati kudus Yesus yang akan kita bahas pada video yang lain. Demikianlah kita perlahan-lahan mempersembahkan keluarga kita kepada hati kudus Yesus. Yesus, Engkau andalanku, pace ebene.